Biasanya lo nyari yang rapat-rapat padahal ya. Hutannya karena banyak pohon-pohon. Iya, bukan guanya ya. Biasanya kan kita berharap Nah, pertanyaan gue, apa? Di antara semua yang tadi lo ceritain, momen-momen penuh adrenalin, ya, membahayakan nyawa, ada nggak suatu momen yang lo udah, ini kayaknya ini saatnya gue game nih sekarang. Iya, ada Kayak bentar lagi keluarga gue dapat kembang turut berduka cita banyak nih. Iya. Sama cetak buku Yasin nih kayaknya nih bentar lagi nih. Iya sih. Kapan? Waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu gue sempet Belum lama? Belum. Kira-kira 3 tahun atau 4 tahun lalu lah ya. Oke. Jadi gue sempet ada acara mancing lah dulu waktu itu. Jadi waktu itu kalau emang ternyata beneran kita udah 1000 harian nih lah kurang lebih sekarang. Kurang ya? lebih, Ya, kurang oke. lebih 1000 harian. Siap. Masih inget dong lo pasti. Ngepost lah di feed Instagram lo pasti. Iyalah. Kita jadiin gimmick podcast lah. Iyalah. Naik tuh pasti tuh. kalau Podcast misalnya- mana yang personilnya meninggal? Iya. Wah bisa jadi gimmick tuh Jang. Iya. Harus ada yang mati di antara Ntar gue kita. pikirin ya, ntar gue masukin bisnis plan 2021. Iya. Harus ada yang mati di antara kita ya. Iya. Jadi waktu itu gue lagi di pedalaman Mahakam Ulu di Kalimantan. Gultik situ dekat Gultik. Bukan, itu Jalan Mahakam. itu Jalan Mahakam. Oh, iya. Dekat sekolahan gue itu. Iya. Habis itu untuk sampai ke lokasinya butuh waktu 5 hari. Naik kapal, bukan kapal, perahu kecil gitu deh pokoknya yang cuma. Bukan Thunder in Paradise. Bukan, itu Hulk Hogan dong. Oh. Enggak, yang ada jet ski keluar itu kan? Iya, bukan. Nggak bisa. Jadi kita ngelawan arus tuh untuk sampai ke spot mancingnya. Itu jeramnya 3 meter, 4 meter. Lu naik kapal apa dulu? Belum ceritain. Sampan kali ya, bukan Sampan. kapal. Kalau kapal terdengar ini ya. Kayak gede. Kayak gede. Ini Ini kecil, sampan. sampan. Ya. Kayu. Jelas, bukan titanium. Apalagi karbon ya. Enggak. Kemahalan bang kalau misalnya bahannya karbon segitu. Jadi ya paling berapa meter ya 10 meter, enggak lah 5, 7 meteran gitu panjangnya. Lebarnya cuma segini, semeter lebih dikit kali ya, segini. Jadi lu cuman bisa duduk bersila, di kanan kiri lu udah air. Ya. Itu habis itu ada dibilang habis itu, bang kita harus turun di sini. Kenapa? Soalnya di sini depan ada jeram 611. Buset. Wih kayak Metro Mini nih kan. Apaan nih jeram 611 nih? Turun. Emang jeramnya udah ngaco-ngaco banget. Jurusan neraka apa gimana Makanya nih, highway to hell Jeram nih. 611. Kayaknya udah mau highway to hell. Padahal gue pengennya stairway to heaven. Betul. Nah, habis itu turun nih, semua peralatan dibawa turun. Gue bayangin tuh logistik, kita ada 5 perahu gitu dibawa turun, dibantu sama kru, kita lewatin hutan-hutan, lewatin bukit. Perahunya cuma sama motorisnya doang, nerjang tuh jeram. Beuh. Ternyata pas dinamain itu jeram 611, jadi ada batalion 611 yang penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di ujung sana. Jalan, perahunya kebalik, ada yang selamat. Waduh, sama sekali. itu spotnya. Jadi Spotnya di situ. memorium gitu, Batalion batalion 611, jadi di tempat itu 611. Ya. Gue jalan sebelah kanan gue ada cliff. Cliffnya tuh Iya, main plesetan ya. Ayo. Tadi gue pengen plesetin cuman cliffhanger apa ayo. Cliff Club 80. Iya, Cliftonnya Club 80. Dari mukanya udah kelihatan nih cliffnya itu. Gak jadi deh. Gitu. Jadi ini udah cliff banget, abis itu udah batu-batu segala macam. Tapi itu cuma satu-satunya jalan lewat situ. Karena kalau lewat hutan yang sebelah sini terlalu rapet. Pohonnya rapet. Ini gue beruntung gue menemukan di Biasanya lo nyari yang rapat-rapat padahal ya. Hutannya karena banyak pohon-pohon. Iya, bukan guanya ya. Biasanya kan kita berharap Bukan guanya. Bukan. Ya tapi kan kadang-kadang kita berharap guanya rapet, ternyata dia udah pernah juga gitu loh. Pernah Masuk ke dalam dieksplorasi. gua, iya. Dieksplorasi. Come on, man. Udah. Capek ngeberesinnya, yuk lanjut yuk. Gak ke arah situ yuk. Iya. Jadi kita nggak bisa lewat situ. Beruntung banget. Ini pertama kali sih gue ke hutan Kalimantan yang bener-bener rapet gitu. Soalnya biasanya kan udah abis tuh hutan Kalimantan ini masih asri nih. Kepleset gue Jo. Kepleset. Jadi soalnya gue ngindarin pacet sama pohon duri. Jadi tuh ada pacet tuh, tau pacet gak sih? Lintah. Nah kan tangan gue udah penuh lintah nih, selangkangan Yoi apa. pacet. Ya, Pacet. Habis itu karena gue menghindari ada pohon duri, harusnya pohon duri itu harus tetap kita lewatin. Gue udah males dan gue udah tadinya gue gini-giniin pacet lama-lama
lu isep dah nih, agak bakal mati juga gue diisep sama lu gitu. Kepleset lah gue, kan hutan tropis tuh kan basah terus kan. Keplesetnya itu nyerosot mau ke jurangnya yang cliffhanger itu. Dan kalau jatuh ya kira-kira 10 meter lah. Wow. 10 meter dan dalamnya ada air yang begini-begini banget dan batu-batu semua. Jadi kalau gua jatuh, ya kalau nggak game over Atau Game of Thrones. Itu paling nyaris. Iya, abis pas gue jatuh serot gue udah yang, wah gue berusaha nyari-nyari gini kan. Kameramen gue waktu itu, padahal dia bawa kamera. Dia sambil nenteng kamera. Kameranya kan mahal ya. Seharga mobil kamera kan. Kayaknya value mahalan kamera daripada mobil. Iyalah, kameranya diselamatin. Untungnya enggak. Gue thank you banget sama kameramen gue satu, namanya Indra. Terima kasih Mas Indra. Bukan Indra Ameng ya? Bukan. Jadi si Indra itu langsung ngelepas kameranya, jadi dia nenteng tapi dikalungin. Jadi pas berak begini, kameranya gubrak-gubrak gitu, dia langsung ngambil tangan gue gini, pas dapetnya begini cewek. Wih. Abis itu baru yang kru yang lain, bantuin. Pas gue gini, tolong. Gue udah yang kayak, ya mati nih. Ya mati deh gue. Tapi gue gitu, ya setidaknya gue mati pas lagi kayak begini, keren juga ya. Gitu. Tetap ada gagah-gagahan. Keren gak sih lu? Morbid gagah-gagahan. Iya, Bobby mati kenapa tuh? Iya dia jatuh di hutan pas lagi mau mancing. Agak Steve Irwin dikit, ada. Terus habis itu ya lumayan keren lah menurut gue kematian. Umur masih muda. Masih muda lagi gitu. Pada saat itu ya. Cuman lemes, pucet gue. Pucet. Iyalah. Habis itu gue thank you Indra ya. Besok-besoknya sih gue kerjaan lagi dia. Udah lupa gitu. Yang kalau lagi tidur gue bakar-bakar gitu. Berarti walaupun tidak tahu terima kasih, Bobby tetap valid sebagai yang gagah-gagahan. Dan valid Bobby itu kalau misalkan lagi mau gagah-gagahan, tetap wangi. Oh benar. Iyalah. Lu gimana lu mau sok-sok gagah-gagahan tapi bau gak gagah sama sekali? Iyalah. Jimmy Pang tuh namanya. Kalau lo pengen kayak gitu terus Bob ya, Bobby dalam keadaan gagah-gagahan tapi tetap wangi, nah lo pakai ini nih. Nah ini kuncinya nih. Ini kunci keberhasilannya nih. Nivea Men Black and White Invisible Deodorant. Ini formulanya ada 5 anti. Apa aja tuh mau? Yang pertama adalah anti bau tadi kan. Anti bau. Anti bau badan. Anti bau badan ya. Kedua anti keringat. Habis itu anti noda putih, anti noda kuning di baju, sama anti residu. Nah. Oh jadi nggak ada residu sama sekali. Ini cocok nih karena kan gue hampir selalu pakai baju hitam. Yes. Ini gue paling sering pakai ini nih, Nivea Men yang Black and White dan Invisible ini, dan gue punya banyak men. Karena waktu itu berapa episode yang lalu kita dikasih banyak Nivea Men. Jadi gue setiap hari pakai. Abis itu yang dari properti ini yang harus dibalikin kan gue ambil. Jadi gue dari kemarin sampai sekarang gue nggak beli apapun karena persediaan ini ada. Karena ini paling cocok buat gue. Benar. Dan dia butuh stok yang banyak karena aksi gagah-gagahannya banyak. Betul. Nah kalau Bobby contohnya aksi gagah-gagahan yang adrenalin ekstrim. Zaman sekarang sebenarnya ada lagi dengan adanya social media bentuk gagah-gagahan yang gak ekstrim, agak halus, tapi mungkin jatuhnya lebih ke pamer. Pamer atau humble brag. Humble brag. Ini gue tahu contohnya nih. Apa? Contohnya nih yang paling sering gue lihat nih ya di Insta story gue nih biasanya nih. Ngepost, ngepostnya lagi macet. Lagi macet total. Yang dipost sama dia adalah dia di setir, terus habis tapi megangnya begini nih, maksa. Satu tangan. Tangan di setir, satu. Keadaan macet. Macet. Setirnya tulisannya lambangnya lambang ya mobil Eropa lah. Mobil Eropa lah. Ya, sebut saja apalah gitu. Mercy misalnya gitu kan yang udah bagus banget gitu. Jamnya juga Rolex Submarine. Atau Patek Philippe. Padahal pas deketin Patek Philippe. Atau Pantek Philippe. Nah kayak gitu terus captionnya, duh macet nih Jakarta. Atau Hello Monday. Sedap. Kalau enggak semoga berkah. Iya. Itu kan humble brag. Jadi itu gagah-gagahan juga masuk. Lu ngeluh soal kemacetan tapi kok fokusnya bukan di kemacetnya. Ada sih yang di kacanya yang ada macet-macet di situ, cuma lu nggak fokus itu, lu fokusnya ke jam, sama mobil. Iya. Menurut gue juga ada ini gagah-gagahan versi yang halusnya, termasuk yang kan sekarang lagi banyak banget yang sepedaan. Oh iya. Oh nggak pernah lihat berita ya? Atau sosial media? Sekarang orang lagi suka sepeda. Iya. Makanya beli TV. Iya. Nah, itu kan ada aplikasi yang ngitung lo udah berapa kilometer. Oh ini. Berapa kalori, segala macam.
Strava. Buat Stratocaster. Ngomong Stratocaster sih gue. Strava maksud gue. Itu menurut gue juga bisa jadi semacam gagah-gagahan ketika lo di hari Minggu lo udah sepedaan 60 km. Wah, itu 60 jarak mana ke mana ya? 60 itu Jakarta Bogor. Jakarta Bogor 60. One way. Belum baliknya tuh. Belum baliknya. Iya. Terus ada juga yang misalkan bakmi ride, terus begitu Stravanya 120 kilo. Wow. Gitu. Lu liat Instagramnya Iga Masardi ya? Ya dia selalu Strava sih kalau sepedaan. Kan? Benar. Iya. Itu juga tuh menurut gue salah satu kayak Gagah-gagahan. Tapi itu sekarang udah tiap hari. Dan sekarang juga kadang-kadang ada gagah-gagahan di sepeda-sepedaan itu juga. Yang merek tertentu yang mahal banget. Sepeda lipat. Ada. Mereknya Bronx. Bukan. Brondong. Gue gak enak nyebut mereknya. Brondong. Ntar kan dia mau sponsorin kita soalnya. Iya. Enak di dia ya. Enak di dia. Ntar riding, bakmi ride kayak lu bilang gitu. Tapi ntar fotonya itu semua sepeda berjajar, set orangnya nggak ada. Abis itu ini. Terus biasanya nih ada yang instastory kayak begini nih. Yakin gue. Apa? Set. Bosku nih. Bosku. Kalau yang ini bosnya nih. Bosku. Yang bosnya biasanya lagi megang HP juga. Apaan sih? Apaan sih tapi di repost. Biasa aja apaan sih. Oh ini bos gue nih. Ini bos gue nih. Apaan sih enggak sosok tutupin tangan itu tapi di repost juga. Benar. Ada kayak gitu sekarang. Iya. Ya kan sekarang kan pamer tuh makin gawat, makin kesini makin kacau, semakin ria orang-orang. Iya, sosial media sekarang gunanya untuk lo pamer. Iya sih. Kiki Auli Ucup gila tuh. Sepedanya banyak banget. Tiba-tiba dijualin. Ternyata di balik ria ada BU juga. Iya, realita berbicara. Sama satu lagi, ingat gak yuk? Di depan studio kita. Studio kita tempat biasa podcast. Oh iya. Waktu itu gue sama lo doang ya. Orang lagi di dalam ya. Orang lagi di dalam. Jadi ternyata itu tongkrongan anak-anak Vespa. Ya. Di tempat kopinya waktu itu. Oke. Tapi bukan anak Vespa. Gimana nih? Gimana ya? Anak Vespa tapi bukan anak Vespa. Anak Vespa Matic. Oke. Anak Vespa Matic dan dede-dede lah ya. Belum kuliah bahkan. Sebetulnya sah-sah aja lo naik Vespa Matic. Maksud gue nggak apa-apa banget. Tapi asal cat ori kalau kata Bobby. Iya. Kalau ini catnya nggak ori karena nggak ada warna itu di keluaran pabrik ya. Nggak ada. Jadi di repaint lagi sama mereka dan nggak ada plat nomor. Nggak ada plat nomor. Semuanya. Semua nggak pakai plat nomor. Vespa Matic semua nih. Ditekankan lah ya. Vespa Matic semua. Warnanya yang ngejreng, totalnya hijau toska lah, apa ungu gitu-gitu. Dengan knalpot balap yang berisik, yang ori dan yang nggak ori. Yang ori ada. Yang nggak ori juga nggak ada. Banyak kan juga nggak ada. Lu ngomong tadi? Yang ori ada. Yang nggak ori juga ada. Itu maksud gua. Lu paham lah. Habis itu kan motornya ini berisik banget ya. Berisik, segala macam. Terus rata-rata sama lagi. Sama ininya, bentuknya sama. Mereka pakai spion di N-bar, bar N. Jadi spionnya di ujung stangnya. Abis itu dengan racing-racingannya mereka ngumpul. Gue penasaran waktu itu kan. Ini orang anak-anak ini kalau ngumpul ngomongin apa sih? Nguping loh. Gue nguping, soalnya deket jaraknya. Ada yang ngomong, gue kayak masuk Undip nih. Oke, bahas SMA. Masuk kuliah. Ternyata mereka masih Berarti SMA. Abis masuk SMA, abis itu anjing nih anak-anak ternyata masih SMA. Iya. Terus gue nanya ke Rio, kira-kira mereka ngomongin apa ya kalau ngumpul-ngumpul kayak begini ya dengan anak-anak yang itu kan mirip banget kan. Ternyata Rio dengar. Gimana ya? Jadi waktu itu posisinya adalah gue lagi cuci tangan, mereka lagi ngumpul, rata-rata pada pegang handphonenya. Terus yang misalkan orang itu adalah gue yang ngomong ya. Lo udah lihat fotonya si A belum? Gitu. Belum? Wah coba deh. Lo kayaknya bisa lo foto kayak dia gitu. Dan gue nggak tahu nih yang dimaksud adalah fotonya siapa. Rio sambil begini tapi gue sambil cuci tangan. Terus Bobby yang lo kayaknya bisa lo foto kayak si A. Bobby-nya yang enggak lah, gue nggak cocok kayak gini. Terus lo yang nyemangatin Bobby, lo bisa lah Bob, lo kan cakep. Tapi cowok-cowok berarti siapa orang ini? Siapa ya? Dia Penasaran ya? Siapa ya? Terus apakah Dan Bilzerian? Iya. Lo bisa lah foto kayak gini gitu. Udah gitu kelakuan mereka gue nggak bilang minus ya, cuman kurang aja. Minus sama kurang gak minus sama ya. tapi kurang. Oke. Gimana ya? Sure. Ya tapi lu ngerti kan yang gue maksud. Jadi lo nyela. Mereka tuh suka kebut-kebutan liar. Ya. Menurut gue itu total katro. Lu pernah kan balik ke rumah lagi naik motor? Asli, nah itu dicegat sama yang
kurang lebih mirip kayak gitu lah. Iya, jadi waktu itu gue abis kita take podcast juga, kebetulan gue juga lagi naik Vespa. Tapi Vespa gue kan buluk, nggak kayak mereka. Tapi cat ori. Tapi cat ori bos. Iya, gitu. Abis itu pas lagi jalan, saat gini, di deket Carrefour, tau nggak lo? Carrefour Lebak Bulus ada tulisan ke arah FedEx tuh. Kan gelap ya? Itu ternyata anak-anak Vespa itu lagi kebut-kebutan. Trek-trekan. Terus gue disuruh berhenti. Jadi pas, itu kan lampu hijau. Teman-temannya ngomong, tar dulu bang, sebentar. Ada yang begitu-begitu. Menurut gue, siapa lu nyuruh gue berhenti? Ini jalan umum. Jalan kong gue. Gue pikir lu mau ngomong gitu. Jalan kong gue. Kalau zaman dulu banget. Jalan engkong gue tuh arteri Pondok Indah. Sampai jalan panjang gitu ya. Itu jalan engkong gue tuh kalau gitu. Kalau itu bukan jalan engkong gue. Oke. Jadi itu pas gue gini, bang, tar dulu bang. Gue nggak mau berhenti. Jadi gue kayak fuck you, gitu jalan terus. Ternyata alasan mereka berhentiin gue ada 2 motor lagi mau balapan. Jadi pas dia start berdua, gue juga ada. Ada rider ketiga. Ada rider ketiga dari samping. Vespa tua lagi, berisik, gitu. Mereka merasa terganggu. Jadi tar dulu, nggak aja. Lu tahu nggak? Si botak lewat nih. Kan pakai helm anjing. Tetap ketahuan ternyata. Kalau orang nggak pakai itu apa? Darto helm gitu. Itu nggak ketahuan. Rest in peace ya. Jadi itu pas gue lagi lewat gitu, dia harus mengulang. Gaci. Pas ngulang, dia muter baliknya bukan ngiri, tapi nganan gue. Dan tetap digeber. Gue jujur takut, waktu itu gue kayak, wah membahayakan nih, fuck. Wah, makin sebenci lah gue sama Vespa Matic itu. Abis itu mereka nggak ada yang pakai helm. Gue baru tahu dari Rio. Kenapa? Bednya beda kalau pakai helm. Bednya beda. Iya, bos, beda. Jadi taruhannya beda. Lu pakai helm nggak pakai helm taruhannya beda. Jadi ada nilai tambah gagah-gagahan. Iya, nggak pakai helm lebih mahal. Iya. Jadi ibaratnya itu beda kelas. Yang pakai helm sama yang nggak pakai helm. Ngeri, ini nggak pakai helm, dan tuh kenceng. Ya nggak kenceng amat sih, orang katro. Vespa Matic mau sekenceng apa sih? Iya, bukan motor balap juga. Iya, lu sama ranking digituin lu. Habis itu pas balap gue perhatiin semua orang ngeliatin gue kan. Terus abis itu ada yang dirakin kayak gitu kan. Gue bodo amat aja, gue jalan aja terus. Nah gue langsung mikir, anjing nih anak gagah-gagahan tuh sekarang kayak begini ya. Gak keren nih. Katro. Gak keren. Sama sekali gak keren. Bukan masalah kendaraannya tapi attitude-nya. Kendaraan sih gue gak masalah. Itu kan masalah selera. Mereka mau ganti warna kek, mau kayak gimana kek. Mau gak pakai plat nomor, lo ini yang ditangkap. Iya, masalah selera. Kalau selera lo emang jelek dan itu menurut lo keren ya silakan. Ini lebih soal attitude sama ya kalau helm kan soal keamanan. Iya. Kalau misalkan lo kenapa-napa ya lo juga yang ribet nanti. Toh itu juga Vespa itu yang beli masih pakai uang orang tuanya juga. Iya benar kan? Iya gitu. Kita pernah ngebahas kan. Ada postingan di satu akun Instagram lah apa gitu. Ya? Jakarta Keras ya? Iya kalau nggak salah. Jadi waktu itu settingannya adalah si videonya ini di flyover Kuningan. Yang mau menuju Menteng. Iya. Tempat Bobby biasa pacaran kan, parkir motor. Iya, sambil beli Starling. Ini di bawah gua, Taman Lawang. Iya, yang kolong ya. Si Vespa ini berjajar gitu lumayan banyak. Rapi jajarnya. Iya, emang sengaja lah mungkin buat foto-foto segala macem. Yang videoin itu ngevideoin ke beberapa orang, 4 atau 3 orang lah gue lupa. Jadi misalkan yang pertama adalah Bobby nih, Bobby ngomong yang beliin Vespanya bokap gue. Yang beliin gitu. Vespanya bokap gue. Saat ke siapa lagi yang ngedandaninnya gue. Pertama apa gitu kan, nyokap gue apa, terus tapi yang modif gue. Yang modif gue. Kok lu bangga? Oh enggak, yang terakhir gini, iri nggak lu semua? Oh iya, iri nggak lu semua gitu. Lu bayangin ya, jadi kayak seret, yang beliin Vespa, bokap gue. Yang ngebolehin nyokap gue, yang ngemodif gue, iri nggak lo semua? Kok bangga lo memakai duit orang tua untuk begitu-begitu ya? Udah gitu, dimodifnya jelek lagi. Baik lagi selera kalau itu. Iya. Kan selera gue. Itu gagah-gagahan yang menurut gue katro sih, kayak gitu. Sama yang kita ceritain dari awal. Benar. Yang menurut kita keren pada saat itu, katro juga. Iya. Dan apalagi kalau misalkan lo udah gagah-gagahan, tapi muka lo, kusam, tuh sayang gitu, jadinya nggak gagah, Bob. Nih. Gimana nih? Lo gue kasih tahu deh. Nih. Apa lagi nih? Ini udah paling benar. Nivea Men Extra White Foam dan juga Nivea Men Extra White
serum. Ini 10 kali efek loh nih. Yoi, dan ini juga lo jangan sampai lupa ya, karena ini penting banget untuk kecerahan muka lo. Yoi. Ini kalau gue lihat di sini SPF aja 50 PA+++. Nah, Gila nggak tuh? jadi lu mesti maksimal dengan pakai ini, extra white foam dan juga serumnya dengan aktif vitamin C yang 10 kali 10 lebih kali ya? efektif. Nah kan kalau kayak gitu, lu setidaknya motor lu katro, tapi pas lu instastory muka lu nggak berminyak. Benar. Gitu. Jadi Efektif apa dulu mau tahu nggak? apaan? Mencerahkan dan SPF 50 PA+++ untuk pelindungan maksimal dari UVA dan juga UVB matahari. Pas buat lo yang kalau misalkan mau Kalimantan lagi tuh. Iya. Yoi. Lagi pula kan lu kalau menjadi gagah juga pertama harus wangi lah. Betul lah. Muka lu bersih lah, Cerah. kulit lu juga sehat, segala macem. Jadi ketika lu lagi gagah-gagahan dan sebenarnya katro, tapi orang ngeliatnya anjing katro tuh orang, tapi mukanya bersih. Pas buka helm set. Wah, set Ariwowo. Kirain. Kalau helm full face kan biasanya kalau buka yang paling atas set Ariwowo. Kotaro Minami. Kotaro Minami. Ariwowo. Bisa. Gitu. Bisa. Iya. Kita lihat nanti. Kira-kira apakah Bobby akan meneruskan gagah-gagahannya? Iya. Ya kita lihat nantilah apakah bentuk gagah-gagahan Bobby yang berikutnya, tapi yang jelas lebih aman Dan lebih bersih muka lebih mukanya. cerah, Iya, ya kan, lebih dan cerah. wangi. Bener. Tentunya lu kalau gagah harus wangi lah. Iya. Ciao. Buat sekarang kita dari BKR Brothers cabut dulu. Saya Moulon Kasetra. Rio Wicaksono. Dan saya Bobby Mandela. Sampai ketemu di Real Men Talk berikutnya kalau disetujui klien. Yoi, kliennya Setuju kayak- lah, approve kliennya lah. Udah ngomong kok katanya mau diterusin. Approve. 3 tahun ke depan. Wih, mantap. Gila.